Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, sahabat sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hak nafkah istri dalam pernikahan. Sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui, nafkah adalah segala yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini adalah nafkah yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Ulama bersepakat kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan ayat yang berbunyi liyunfik dzu sya'atin min sya'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberi Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Quran Surat At-Tolak ayat 7. Sahabat sekalian, lantas hak nafkah apa saja yang diterima istri dari suaminya? Yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan hadis adalah askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudaru hunna litudayyiku alaihinna. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Quran Surat At-Tolak ayat 6. Selanjutnya riwayat Muawiyah Al-Qusairi menyebutkan bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah tentang hak istrinya. Rasulullah menjawab bahwa engkau beri dia makan jika engkau makan, engkau beri dia pakaian jika engkau memiliki pakaian. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis di atas, hak istri dari suaminya adalah tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Namun, di samping makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Syekh Az-Zuhaili menambahkan lauk pauk, alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga. Nah, kemudian, di antara beberapa pihak yang wajib dinafkahi oleh seorang laki-laki, itu istri menduduki posisi pertama. Jadi istri itu menduduki posisi pertama setelah dirinya, dan nafkahnya yang terlewatkan tidak gugur begitu saja. Syekh Mustafa Al-Alkin menyebutkan bahwa setelah dirinya, suami harus mendahulukan istrinya. Menafkahinya lebih ditekankan karena nafkahnya tidak gugur seiring dengan berlalunya waktu. Berbeda halnya dengan nafkah untuk orang tua dan anak. Nafkah mereka gugur seiring dengan berlalunya waktu. Sahabat sekalian, setelah diri dan istrinya, posisi orang yang harus dinafkahi oleh seorang laki-laki adalah anaknya. Kemudian ibunya yang tidak mampu, kemudian ayahnya yang tidak mampu, kemudian anak dewasanya yang tidak mampu, kemudian kakeknya yang tidak mampu. Itu dalam kitab Al-Fiqhu Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Selanjutnya, sahabat sekalian, saking besarnya hak nafkah sampai-sampai seorang istri diperbolehkan mengambil hak tersebut secukupnya. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Hindun bin Utsbah. Ia pernah mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, sesungguhnya Abu Sufyan itu kikir. Ia tidak mau memberiku nafkah dan anakku kecuali yang aku ambil darinya di luar sepengetahuannya. Nah, beliau bersabda, ambillah secara ma'ruf apa yang membuatmu dan anakmu cukup. Jadi hadis riwayat As-Syafi'i. Selanjutnya, sahabat sekalian, kapan seorang istri berhak mendapatkan nafkah dan kapan hak nafkahnya gugur? Nah, syarat utama seorang istri berhak mendapatkan nafkah adalah pernikahan yang sah.
Sebab syariat mengatur setelah akad nikah berlangsung, maka fokus perhatian dan pelayanan istri beralih kepada suaminya. Ketaatannya bertambah untuk suaminya. Tinggalnya harus di rumah suaminya. Tugasnya mengurus rumah tangga suami, mengasuh serta anak-anak suami. Maka sebagai imbalannya, sang istri dapat atau mendapatkan hak nafkah yang cukup selama bangunan rumah tangganya tegak berdiri. Tidak ada perbuatan nusus darinya dan faktor penghalang yang lainnya. Nah, lebih lengkapnya, Syekh Said Sabiq merinci ada 5 syarat seorang istri mendapatkan nafkah. Yang pertama, suami istri terikat akad nikah yang sah. Kedua, istri memasrahkan dirinya kepada suami. Yang ketiga, suami berkesempatan untuk bersenang-senang layaknya suami istri. Yang keempat, istri tidak menolak untuk dipindahkan ke tempat yang diinginkan suami. Yang kelima, keadaan suami dan istri sudah normal secara seksual dan bukan anak di bawah umur. Itu menurut Syekh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah ya, jilid kedua halaman 170. Sahabat sekalian, di sini kita dapat dipahami bahwa artinya ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Begitu pula ketika istri tidak memasrahkan dirinya kepada suami, atau istri tidak mau diajak berhubungan intim, atau tidak mau diajak pindah rumah yang diinginkan suami tanpa ada alasan yang kuat, maka gugurlah hak nafkahnya. Sebab perkara yang menggugurkan itu datang dari pihak istri. Nah, bagaimana jika istri mau memasrahkan diri namun dia masih di bawah umur dan tidak mungkin diajak berhubungan badan? Maka menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, nafkahnya itu tidak wajib. Itu nafkah untuknya itu tidak wajib. Nah, diriwayatkan sewaktu menikah dengan Siti Aisyah, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan nafkah. Beliau memberikan nafkahnya itu ketika sudah bisa diajak tinggal bersama layaknya suami istri. Ya, tidak ada pengganti nafkah yang terlewatkan dari Nabi SAW. Meski demikian, sahabat sekalian, bila suami meridhoi istri yang masih di bawah umur itu berada di rumahnya dengan tujuan sebagai teman pendampingnya, maka kondisi itu tetap mewajibkan nafkah. Lain halnya jika istri itu dewasa, suami yang masih di bawah umur. Maka dalam kondisi itu, menurut pendapat sahih, nafkah dari suami tetap wajib, sebab tidak ada unsur penggugur nafkah dari pihak istri. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya berapa besaran nafkah? Nah, persoalan besaran nafkah ini ulama berbeda pendapat. Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah berpendapat besaran nafkah tidak ditetapkan secara syariat. Ia dikembalikan kepada tempat, waktu, kemampuan suami, dan kebutuhan istri. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan sebaliknya. Besaran nafkah itu ditetapkan oleh syariat, yaitu 2 mud. 1 mud ialah 543 gram. Yang berkecukupan, ya, 1,5 mud bagi suami kalangan menengah dan 1 mud bagi suami yang miskin. Namun rupanya besaran yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i ini hanya berupa makanan, sedangkan yang lainnya tidak ditentukan. Ada pula yang berpendapat bahwa besaran nafkah itu tidak dibatasi kecuali batas kecukupan. Sedangkan kecukupan dikembalikan kepada adat kebiasaan. Suami tidak perlu memaksakan diri di luar kemampuannya. Yang penting sudah berusaha maksimal memenuhi kewajiban nafkah. Nah, hal ini didasarkan ayat di atas, yaitu hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Dari surat At-Tolak ayat 7 tadi ya. Demikian pula dikemukakan oleh Mustafa Al-Kid. Jadi itulah sahabat sekalian,
pengertian nafkah, syarat menerima nafkah, dan besaran nafkah. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya, dapat menjalankannya dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita bisa melahirkan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.